Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan lanjut materi matematika level 64, yaitu menentukan faktor suatu bilangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan suatu bilangan atau kita menentukan kesamaan suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar suatu hal yang sedikit berbeda, tapi masih tetap ada kaitannya dengan perkalian, yaitu faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan bagian atau unsur dari hasil perkalian. Kalau diibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, Ibu kasih contoh, yaitu bencana alam. Contohnya banjir gitu ya. Menurut kalian, kenapa sih banjir itu bisa terjadi? Apa faktor-faktornya? Apa sebabnya? Setelah kita pelajari, ternyata banjir itu banyak sebabnya. Contohnya, sampah yang menutupi aliran air, banyaknya bangunan di atas tanah sehingga daya resap tanahnya jadi berkurang, penebangan liar hutan-hutan sehingga hutannya jadi gundul, dan tentu saja takdir Allah. Nah, sebab-sebab yang sudah Ibu sebutkan tadi, nama lainnya adalah faktor. Jadi, kalau kalian diminta carilah faktor-faktor banjir, itu sama dengan carilah sebab-sebab yang mengakibatkan banjir. Kayak gitu. Paham? Terus kaitannya dengan angka bagaimana, Bu? Kaitannya dengan angka seperti ini anak-anak. Misalnya kalian diminta carilah faktor bilangan 16. Itu artinya kalian diminta carilah perkalian yang hasilnya 16 atau carilah perkalian yang menyebabkan 16. Caranya gimana, Bu? Caranya yaitu kalian harus mengurutkannya mulai dari perkalian yang terkecil, yaitu perkalian 1. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Mulai dari perkalian 1 ya. Perkalian 1 berarti 1 kali 16, hasilnya 16. Perkalian 2 ada nggak? Ada. 2 kali 8 hasilnya 16. Perkalian 3 nggak ada. Perkalian 4 ada. 4 kali 4 hasilnya 16 juga. Perkalian 5 nggak ada. Perkalian 6 nggak ada. Seterusnya nggak ada sampai 16 itu sendiri, yaitu 16 kali 1. Setelah kita urutkan, maka kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka faktor bilangan 16 atau penyebab angka 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 itu sendiri. Udah paham belum? Belum, Bu? Oke, Ibu kasih contoh lagi ya. Carilah faktor bilangan 24. Caranya sama kayak tadi, kalian harus mengurutkan dari perkalian yang terkecil, yaitu perkalian 1. Bu, kan 0 lebih kecil dari 1, Bu. Iya, bener. Tapi kan perkalian 0 itu semuanya hasilnya akan 0. Makanya kita mulainya dari perkalian 1 anak-anak. Oke, langsung aja. Perkalian 1 yang hasilnya 24. Jelas 24 itu sendiri. Terus perkalian 2 ada nggak? Ada ya, 2 kali 12. Perkalian 3 ada, 3 kali 8. Perkalian 4 ada, 4 kali 6. Perkalian 5 nggak ada. Perkalian 6, 6 kali 4. Perkalian 7 nggak ada. Perkalian 8 ada ya, 8 kali 3. Perkalian 9 nggak ada. 10 nggak ada. 11 nggak ada. 12 ada ya, tadi udah dimasukin ke yang 2 kali 12.
13? Nggak ada. Perkalian 14? Nggak ada juga. Terus perkalian 15? Nggak ada. Sampai seterusnya, sampai akhirnya kita ke perkalian 24 kali 1. Dan itu sudah kita masukkan ke yang 1 kali 24. Maka faktor bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Fahim tum? Ana lam afham, Bu. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Carilah faktor bilangan dari 18. Kita urutkan dari perkalian 1. 1 dikali 18 hasilnya 18. Perkalian 2, 2 kali 9 hasilnya 18. Perkalian 3, 3 kali 6 hasilnya 18. Perkalian 4, nggak ada. 5, nggak ada. 6, 7, 8, nggak ada. 9, ada, tapi tadi sudah kita masukkan ke perkalian 2 kali 9. Terus perkalian 10, 11, 12, nggak ada, sampai akhirnya kita ketemu di perkalian 18 kali 1. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu sendiri. Fahim tum? Fahimna. Mudah bukan anak-anak? Sekarang untuk tugasnya silakan kalian kerjakan halaman 7 ya. Oke, Ibu cukupkan dulu materi hari ini. Semoga berkah dan mudah dipahami. Kalau ada yang bingung langsung saja ditanyakan atau komen di bawah ya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.